Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, jumpa lagi di channel Ahmad Nasuha, peternak kambing Sumatera. Kali ini kita akan berbagi guys, ulasan ataupun teori. Ini prakteknya belum guys. Teori di dalam belajar membuat pakan fermentasi. Kebetulan saya ini sekarang sudah berada di perkebunan sawit yang ada rumputnya pendek-pendek. Alhamdulillah di sini ada rumput paitan, rumput lompokan pendek-pendek. Nah, ini kesempatan ataupun keberuntungan bagi saya. Jadi nyampe rumah nanti tidak payah-payah atau tidak susah-susah untuk menggiling ataupun memotong-motong rumputnya di rumah. Kenapa kok harus dipotong-potong rumputnya? Kalau kita bikin fermentasi kan itu menambah tenaga dan juga otomatis membuang waktu. Memang betul, tapi tujuannya yaitu supaya nanti pas waktu kita menyampurkan bahan-bahannya, di antara lain yaitu larutan E4 dan juga molase atau tetes tebu, itu supaya bisa rata dan juga bisa mengurangi ukuran takaran daripada campurannya itu tadi. Terus misalnya ada yang nanya, Mas, pakan fermentasi itu apa? Pakan fermentasi itu yaitu adalah pakan yang kita awetkan, kita simpan di dalam drum. Terus ada yang nanya lagi, Mas, manfaat daripada pakan fermentasi itu sendiri apa sih? Manfaat dari pada pakan fermentasi adalah dia bisa membantu mikroorganisme pada tubuh si ternak ataupun si kambing. Jadi kambing-kambing yang kurang gizinya, seperti macam kambing cacingan yang sering berak mencret, itu kalau kita kasih pakan fermentasi biasanya cepat pulih guys. Kan jadi ada kan, mungkin teman-teman yang sudah pernah melihara ternak pernah mengalami kambingnya itu mencret gara-gara dikasih pakan rumput lompokan yang masih muda, apalagi lompokan yang barusan kena pupuk. Nah, kalau kita kasih pakan fermentasi yang itu olahannya itu bahan-bahannya dari berbagai macam rumput, biasanya itu sembuh guys, tanpa harus kita vaksin, tanpa kita harus kasih jamu yang lain, biasanya sembuh dengan sendirinya dengan bantuan daripada pakan fermentasi. Nah, itu manfaatnya. Terus manfaat yang kedua, itu cocok untuk penggemukan guys, cocok untuk penggemukan, apalagi kambing-kambing jantan yang masih remaja, masih dalam masa pertumbuhan, umur 7 bulan 8 bulan, itu sangat bagus karena apa? Kalau kita bandingkan, kita tengok kambing yang sudah terbiasa kita kasih makan fermentasi dengan yang kita kasih pakan bukan pakan fermentasi, itu lahapnya dari segi kecepatan makannya itu lebih cepat, lebih lahap makan rumput fermentasi karena dia lebih lunak. Jadi ada misalkan ulat-ulatnya di rumput itu, kita kan nggak tahu namanya rumput ngambil di kebun, kadang ada ulatnya. Itu kalau sudah kita simpan di fermentasi, otomatis ulatnya itu kan sudah mati, kadar racunnya pun sudah berkurang. Beda dengan yang langsung kita kasih rumput hijauan, apalagi
kita nyari rumputnya pas pagi hari, pas kebetulan malam harinya barusan hujan, itu udah campuran embun. Terus lagi di situ ada kadang entah ulatnya, entah hewan-hewan apa yang mengandung racun, yang itu yang memicu kadang kesehatan kambing itu terganggu. Nah, solusinya bagi peternak pemula guys, kita harus mengetahui, harus bisa belajar membuat pakan fermentasi. Nah, itu yang pertama tadi kita kasih tahu keberuntungan di perut ternak. Yang kedua itu bisa untuk jaga-jaga guys, di saat kita mau bepergian jauh ataupun kita pada waktu itu banyak kesibukan tidak sempat cari rumput hijauan. Jadi itu keberuntungan bagi kita juga. Terus ada yang nanya, apakah kambing hamil boleh dikasih makan fermentasi? Apakah enggak mengganggu bayinya nanti yang di dalam perut kambing? Oh, itu tidak, sama sekali tidak. Efek samping yang seperti itu tidak. Cuman kalau terlalu banyak kita kasih minum setelah kita kasih makan fermentasi, itu memang cenderung perutnya akan seperti mau meledak guys. Jadi kambing hamil dasarnya itu memang perutnya sudah besar, tambah lagi makan banyak, dikasih minum pula, jadi dia itu mau tegak itu kadang kalau lihat yang punya mau ngasih makan itu seperti malas tegak. Karena apa? Terlalu kekenyangan. Saya sarankan kalau misalkan rumput fermentasi itu dilayukan dulu. Kita bikin rumput fermentasi, kita layukan dulu meskipun tidak sampai kering, tapi kita layukan dulu supaya apa? Kadar airnya berkurang. Sebagai pengganti kadar airnya itu yaitu campuran dari molase dan juga E4. Lebih baik lagi kalau misalkan ada campuran yang ketiga yaitu polar, karena di sini di depo pertanian tempat saya sini belum ada yang menyediakan polar, adanya cuma dedak ataupun bekatul. Yang kita pakai itu dedak. Itu tujuannya untuk apa? Itu untuk merapatkan rongga udara pada saat kita memasukkan rumput fermentasi ke dalam drum penyimpanan. Dan disarankan harus benar-benar rapat guys, tidak boleh ada udara masuk supaya fermentasinya itu sempurna. Kalau ada lubang sedikit, itu biasanya ada angin masuk atau udara masuk, itu proses fermentasinya kurang baik, kadang bisa gagal, jadi rumputnya busuk, tidak matang. Nah, kalau ciri-ciri fermentasi yang jadi itu bagaimana? Apakah dia itu tidak berubah warna atau gimana? Enggak berubah, tetap berubah warna dari hijau menjadi kuning, kuning kecoklat-coklatan, yaitu seperti sayuran yang sudah direbus. Jadi seperti sayuran masak, tidak busuk. Beda dengan yang kita ibaratnya kita timbun, kita simpan, itu kan layu, udah gitu kadang baunya busuk, dan kambing ataupun domba ataupun sapi itu kurang suka. Nah, oke guys, ini sedikit berbagi masalah teori cara pembuatan pakan fermentasi. Mungkin bisa kita sambung lagi di episode yang akan datang. Halo, oke, salam ngarit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.